Bahkan beberapa guru besar percaya Jokowi punya ijazah itu dan asli, tapi tidak mau menunjukkan. Ya. Itu berarti dia mengalami satu problem psikopat. Jadi entah kenapa dia ingin ngerjain bangsa ini, negara ini. Terkuak hal yang menarik. Kalau UGM memblackout, KPU Pusat dan KPU Jakarta memwhite out. Artinya diputihin semua. Diplester dengan selotip putih. Nah, apa yang diplester? Nama? Yang diplester ada lima hal. Satu, nomor ijazah. Kemudian stempel legalisasi ijazah. Kemudian yang di plester putih juga adalah nomor induk mahasiswa Jokowi. Kemudian tanggal kelahiran Jokowi. Kemudian tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan di ijazah. Tapi yang paling fatal itu sudah dimusnahkan. Sebenarnya apa saja dimusnahkan dia tidak tahu, dan kapan pemusnahannya dia tidak tahu. Juga. Ketika ditanya apa ada berita acara pemusnahan, tidak ada juga. Tidak tahu juga. UGM itu tidak memberikan apapun yang kami minta. Mereka hanya menjawab yang menyangkut dokumen terkait dengan Jokowi, ijazah dan sebagainya, tidak dalam penguasaan kami. Di lingkaran Prabowo, ya silahkan persoalkan Jokowi Gibran, tapi jangan persoalkan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita memang hidup di era ketika para pembohong, para manipulator, orang-orang yang senang memanipulasi seharusnya berpikir sejuta kali sebelum mereka beraksi. Kita hidup di era partisipasi warga. Dalam hal ini, ketika misalnya ada persoalan yang cukup, katakan saja, memunculkan beragam dugaan tentang ijazah Presiden Joko Widodo, maka di samping ada kelompok Roy Suryo yang persoalannya sudah kita ketahui bersama, muncul pula kelompok lain yang menamakan diri sebagai kelompok Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi. Mereka senyap, tapi dalam kesenyapan itu mereka disiplin untuk terus meneliti, membongkar, bahkan sampai kemudian melakukan, katakan saja, penelitian tentang legalisasi dari ijazah Pak Jokowi. Kita ingin tahu apa yang sudah didapat, apa yang sudah disimpulkan oleh kelompok Bon Jovi ini, bongkar ijazah Jokowi. Dan karena itu, pada Madilog kali ini kami mengundang Mas Lukas Luarso, salah seorang pendiri Bon Jovi, sekaligus beliau adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI di masa-masa awalnya ketika Orde Baru masih berkuasa. Terima kasih untuk berkenan bertemu dengan saya dan teman-teman Madilog di sini, Mas Lukas. Ya, kehormatan. Saya kan mantan alumni Forum Keadilan. Ya, alumnus juga, alhamdulillah. Meskipun kemudian forum terpecah menjadi 3 setelah itu. Nah, itu istilahnya bukan terpecah, mengalami atau plusnya pengembangan, berkembang, mengalami entropi. Betul, entropi itu lebih tepat lagi. Mas, saya ingin tahu apa sebetulnya yang jadi raison d'être dari kemunculan Bon Jovi ini? Satu kemunculannya satu hal, nama lain hal ya. Kalau kemunculan memang sudah menjadi sejak lama. Kami itu yang tim inti adalah 4 orang ya. Mbak Lydia Leoni, alumni ITB, pakar IT yang sekarang dosen di sebuah universitas di Bandung. Terus ada mantan aktivis yang pernah Bung Herman namanya, dari Makassar. Beliau ini pernah beberapa kali mengajukan gugatan informasi ke publik itu, informasi publik. Iya. Kemudian ada Ahyar juga dari ITB, kemudian saya. Nah, ini sudah lama kita bergerak itu, sebenarnya kegelisahan kita itu sudah
Ya sejak inilah isu ini rame lah bulan April ya. Tapi kemudian kita kan selama ini kan juga, saya kan termasuk di kelompok jaringan itu juga lah, Roy Suryo ya. Kita sering berinteraksi. Cuma ada kegelisahan di internal kami itu, saya dan beberapa teman yang akademisi itu, kok isu ijazah ini menjadi hiruk pikuk ya, kontroversial. Soal yang mestinya simple kok menjadi rumit. Jadi kita menjadi noise gitu, alih-alih voice gitu. Nah, setelah kita melihat sepak terjang Bung Roy dan kawan-kawan, mari kita mencoba pendekatan lain. Yang istilah saya the third way. Jalan ketiga. Jalan ketiga, ada jalan ini kan lama ya, terma tahun 90 nih. Ya. Jalan ketiga. Antara komunis kapitalis ya. Anthony Giddens. Ya, Anthony Giddens. Nah, kami ingin memang seperti istilah Anda tadi, senyap ya. Nah, jadi sejak April kita kumpul dan terus berdiskusi gimana caranya, dan keputusan kita gunakan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Nah, karena itu memang salah satu undang-undang yang produk reformasi. Biasanya di negara demokrasi itu mengadopsi undang-undang itu, yang memang ditujukan untuk membongkar kecenderungan ketertutupan negara-negara yang autokratik, negara-negara diktator, di mana informasi dan dokumen cenderung ditutup. Ya, betul. Dari semua kebenaran harus milik kekuasaan gitu ya. Nah, makanya kita coba cara itu, undang-undang KIP. Nah, kan komposisi kita juga bagus ya. Ada akademisi, ada praktisi informasi kayak saya, jurnalis, ada praktisi LSM yang memang juga mengejar informasi. Itu, Pak Mas Herman ini ya? Ya, Herman. Nah, dari itulah. Nah, kemudian ketika nama Bon Jovi itu sebenarnya kelakar saya aja. Kebetulan saya pemusik. John Bon Jovi. Jadi saya usul kita namakan bongkar ijazah Jokowi. Singkatannya apa ya? Oh, Bon Jovi. Makanya kalau guyon-guyon di media sosial, kami akan konser tadi di kantor Komisi Informasi. Nah, konser yang cukup sukses dalam arti bahkan di luar ekspektasi kami, karena kami kan tidak terlalu berharap banyak sebenarnya. Institusi-institusi Indonesia ini kan banyak institusi baru yang pseudo pemerintah ini, seperti Komisi Informasi ini kan, ya jarang terdengar juga itu ya. Betul. Tapi itu over ekspektasi kami tadi. Jadi menurut kami bagus. Over ekspektasi? Karena kami tidak banyak berekspektasi. Kami hanya ingin manggung aja di sana kan, menyuarakan concern gitu. Tapi ternyata komisionernya bagus dalam memimpin sidang, dan yang di luar dugaan, seluruh termohon hadir. Oh, itu jarang. Termohonnya siapa aja? Termohonnya ada 5 lembaga, UGM, kemudian KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo, dan kemudian Polda Metro Jaya. Oke. Jadi semua terwakili, hadir semua. Itu luar biasa jarang. Biasanya sidang pertama yang sering saya dengar, yang sering saya amati, hanya kuasanya saja, pengacara atau orang yang ditunjuk. Dengan kehadiran kelima orang yang pihak yang diminta untuk hadir itu, apa kemudian katakan saja bacaan Mas tentang kehadiran mereka semua? Ya artinya di luar dugaan kami yang nuansanya sebenarnya relax ya. Sebenarnya kami under expectation ya. Tapi jadi semangat tadi. Karena mulai perdebatan mulai muncul langsung. Jadi alih-alih hanya pengantar, tadi sudah menohok ya, kasus-kasusnya, dan juga dihadiri penuh kan, dihadiri banyak pihak, termasuk selebritis ijazah palsunya juga hadir tuh. Roy Suryo. Nah, dan diskusinya menarik dalam arti majelis komisinya bisa memimpin sidang dengan sangat efektif dan sangat lugas, tegas. Yang menarik adalah, saya baca aja biar akurat ya. Pertama yang menarik adalah majelis komisioner KIP itu menegur UGM. Jadi dari forum tadi sangat kelihatan betapa
UGM PPID-nya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, tidak siap. Tidak siap satu hal ya. Artinya kan karena memang tidak siap untuk forum tadi atau tidak siap dari kemarin-kemarin juga? Iya. Untuk saya rasa benar. Memang mereka tidak siap untuk menjelentrehkan ya, menyampaikan persoalan kaitan ini. Yang kedua mungkin juga saya nggak tahu, mungkin tim yang datang ada 3 kalau tidak salah, tadi juga agak terbata-bata ya kesan saya. Jadi mereka ditegur karena hal yang sangat elementer. Kan kita cerita kan pertama menjelaskan bahwa kita sudah sejak Juli akhir Juli mengirim surat permohonan kan. Jadi prosedur Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik itu sebelum kita menggugat ke Komisi Informasi Pusat, kita harus memohon kepada masing-masing lembaga dulu. Ya, 5 lembaga ini. Jadi kalau 5 lembaga itu menolak atau tidak atau mengabaikan, nah kami bisa tidak merespon dengan baik lah ya. Membanding, meminta agar Komisi Informasi menegur mereka atau memaksa mereka memberikan. Kelima lembaga ini ketika kemarin kurang responsif. Ini ceritanya begini. Satu UGM dulu ya. Cerita tadi saya. Jadi UGM ditegur karena secara surat menyurat mereka paling responsif. Jadi surat kami langsung ditanggapi itu sekitar beberapa hari lah. Tetapi persoalannya UGM itu tidak memberikan apapun yang kami minta. Mereka hanya menjawab 3 hal. Jadi kami minta 20 jenis dokumen. Dari salinan ijazah, KHS, KRS, laporan KKN, banyak sekali lah. KRS itu kan kartu rencana studi. KHS. Jadi kenapa kami meminta dokumen-dokumen itu untuk melacak. Jadi ijazah dikeluarkan itu kan tidak mendadak dikeluarkan. Ada proses panjang kan, dari pendaftaran, KRS, KHS, kemudian membuat skripsi, laporan KKN dan sebagainya dan sebagainya. Kita minta semua itu salinannya. Kalau KRS diminta semuanya, berarti kan setahun 2 tuh paling nggak? Ya, contoh lah ya. Bisa sebagai contoh saja. Sebagai contoh KHS juga. Nah, sayangnya dari 20 dokumen yang kami minta itu jawabannya seragam cuma 3. Kami tidak menguasai dokumen tersebut. 2, kami belum tidak memiliki yang segala standar operasional prosedur, jawabannya itu semua tidak ada. Kemudian yang menyangkut dokumen terkait dengan Jokowi, ijazah dan sebagainya, tidak dalam penguasaan kami. Ketika UGM menjawab tidak ada untuk 20 hal yang ditanyakan, bukankah itu sebetulnya menunjukkan bahwa memang tidak ada? Atau ada interpretasi lain untuk kata tidak ada? Sebagian besar tidak ada, tetapi yang ada itu tidak mereka kuasai karena sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Karena dalam proses penyelidikan kasus pidana. Nah, yang menarik tadi ditegur oleh Ketua Majelis KIP adalah bukti salah satu surat menyurat kami kan ditanya, kita harus menunjukkan kapan mengirim surat, kapan dijawab dan sebagainya. Nah, jawaban pertama surat UGM ke kami itu tadinya kami malah tidak mempersoalkan, yang mempersoalkan Ketua KIP ke majelis. Tadi ya. Karena ditunjukkan. Kenapa surat jawaban ke pemohon tidak ada kop suratnya? Kenapa tidak ditandatangani? Ini dari mana kita tahu bahwa ini betul yang mengeluarkan UGM? Sebagai lembaga tahu sendiri UGM kan. Ya kredibel lah ya. Iya. Itu alma maternya Mas, kan? Enggak, saya Undip. Nah, jadi tegurannya begini, karena tidak ada kop dan tidak ditandatangani, jadi ini serius nggak sih? Nah, padahal kami sendiri karena dalihnya PPID UGM adalah itu karena memang surat menyurat melalui email. Kan memang pemohonan bisa melalui email gitu. Tetapi dalih itu langsung terbantahkan lagi karena setelah mereka menjawab dengan 3 jawaban itu tidak dalam penguasaan kami, tidak ada pada kami. Terus kan kami mengajukan keberatan terhadap jawaban itu. Itu memang prosedurnya begitu. Nah, kami mengajukan keberatan, kemudian dijawab lagi oleh UGM. Nah, yang jawaban kedua UGM menjawab keberatan kami ini ada kop surat dan ditandatangani rektor.
Oh, iya 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 iya. Jadi akhirnya jelas ya, memang apa yang disebut standar operational procedure SOP di PPID UGM ternyata mereka jujur tidak ada. Kemudian di sidang itu mereka mengakui tidak ada, hampir tidak ada semua itu SOP. Jadi bayangkan sebuah lembaga yang kredibel seperti UGM punya kantor PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, tidak memiliki SOP, standar operational procedure, bagaimana menangani, mengolah dan memberikan dokumen dan informasi. Jadi itu tamparan untuk UGM dan ya semua pada akhirnya ya. Kalau memang terjadi begitu juga di semua tempat. Dan kemudian adalah yang menarik lagi. Buat ke KPU misalnya. Ada belum, saya masih UGM dulu ya. Saya ngepek dulu nih. Nah, oke, selain tidak punya pedoman guidelines dalam pengelolaan informasi dokumentasi, ini yang paling menarik juga tadi ditegur adalah lesson learned bagi kita semua. Ya. Betapa tidak siapnya PPID UGM tadi. Setiap kali jawab dia harus lintang bukang, buka laptop dan sebagainya, sehingga terlihat sekali mereka tidak siap untuk sidang tadi. Beda nanti dengan yang lain ya. Yang UGM justru paling tidak siap menurut saya. Dan yang paling fatal yang keempat adalah saya sampaikan ya di sidang tadi bahwa tadi surat keberatan yang kami ajukan kan dijawab yang ditandatangani rektor UGM itu. Mereka memang memberikan bukti bahwa dokumen-dokumen yang kami tanyakan yang tidak bisa disediakan oleh mereka itu berada di Polda. Berada di Polda. Ada ratusan dokumen memang. Tapi intinya adalah yang menarik, mereka memberikan salinan berita acara dari penyerahan dokumen itu ke Polda. Yang paling lucu atau unik atau menyedihkan, hampir semua berita acara itu, berita acara dari Polda itu bahwa mereka sudah menerima dokumen di blackout. Hampir semuanya. Di blackout tuh ditutup-tutup gitu. Kayak kita kalau nonton film spionase Hollywood kan sudah ditutup-tutup gitu. Sensor itulah. Sensor. Tipikal sensor di negara-negara otoriter. Jadi hanya berita. Yang ditutup apa? Apa saja yang diserahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi mereka memberikan satu-satunya dokumen yang mereka berikan hanya bukan dokumen pemberitahuan kan itu. Serah terima. Itu satu-satunya yang mereka berikan, ingin terbuka, tapi itu pun ditutup. Apa kemudian yang komentar dari KIP nih dengan melihat itu? Saya kan karena sidang tadi memang belum masuk substansi isi ya, baru semacam pemeriksaan administratifnya. Apakah sudah betul memenuhi syarat-syaratnya? Yang contohnya tadi makanya dipersoalkan, kok tidak ditandatangani, kok tidak ada kop surat. Nah, itu jadi memang saya sempat tanyakan, tapi belum direspon soal blackout itu. Ya, tapi saya lihat ekspresi majelis komisioner itu mereka nyengir lah. Mas begini, di sana kan ada pihak Polda juga. Yang kemudian menutup memblackout itu mungkin kan Polda. Apakah saya rasa itu UGM. UGM yang menutup itu. Karena kan ketika mereka menyerahkan, UGM menerima dengan memberikan berita acara. Nah, nanti soal blackout-nya ada lagi yang dengan KPU di blackout, tapi black white kalau itu. Nah, itu tuh yang KPU pusat. Sekarang KPU pusat ya. KPU pusat menurut saya di sidang tadi jauh lebih siap. Kayaknya dia pengacara deh, atau saya nggak tahu persis. Intinya dia sangat diplomatis, taktis, dan bisa menjawab dengan baik. Dan yang harus diberi apresiasi kan KPU pusat memang memberikan 60% dari yang diminta, yang kita minta. Jadi kita minta 7 dokumen, mereka berikan 4. Apa yang diberikan? Salinan ijazah Jokowi yang untuk pemilu Pilpres 2014. Salinan ijazah Jokowi untuk Pilpres 2019, kemudian dua lagi surat checklist apa saja yang sudah diberikan proses dengan Jokowi itu, kemudian juga penetapan Jokowi sebagai calon presiden, pencalonan itu. Nah, tapi sedikit catatan, beberapa yang belum, mereka janji bilang begini, ya memang beberapa hal yang diminta belum 100% bisa dipenuhi, tapi yang belum itu memang
sedang kami cari ya, dengan jujur berkata begitu. Karena memang teracak nggak terselip di mana gitu. Dia bilang begitu di persidangan. Jadi ya, tapi oke lah. Makanya presiden ada berapa orang sih dalam 5 tahun kan cuma segitu-gitu aja. Nah itu nanti kesimpulan ending kita memang menyedihkan itu saya rasa. Tapi intinya itu KPU pusat ya. Iya. Ini KPU Solo sama Jakarta nih. KPU Jakarta dulu. Jakarta. Jadi ini nanti ending kita adalah bahwa bagaimana lesson learn dari PPID ini, kinerja PPID. Tapi oke, kita masuk ke KPU Jakarta sekarang ya. KPU Jakarta itu terbaik nomor 2 lah. KPU pusat kami nilai 6. Oh, nah, iya. Ya, 6,5 lah, 6,5. Okay. Kemudian KPU Jakarta kita kasih 6, sedikit di bawah. Jadi mereka seperti KPU pusat memberikan 4 dokumen dari 7 yang kami minta. 60% juga. Sama. Nah, dari KPU pusat dan KPU Jakarta ini terkuak hal yang menarik. Tadi sempat saya persoalkan juga. Kenapa pemberian salinan ijazah yang sudah diberikan yang tentunya bagus kan? Di sensor juga. Jadi kalau UGM memblackout, KPU pusat dan KPU Jakarta white out. Artinya diputihin semua. Diplester dengan selotip putih. Nah, apa yang diplester? Yang diplester ada 5 hal. 1, nomor ijazah. Nomor ijazah, yang kita nggak tahu itu ijazah benar nggak. Nomor ijazah, kemudian stempel legalisasi ijazah. Jadi kita tidak tahu siapa yang menandatangani, kapan dilegalisasi karena diplester, tapi masih terlihat warna merah, warna biru dari stempel itu. Kemudian yang di plester putih juga adalah nomor induk mahasiswa Jokowi. Kemudian tanggal kelahiran Jokowi. Kemudian tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan di ijazah. Nah, ketika kita tanya waktu kita ketemu KPU pusat dan kita tanya lagi tadi, ya karena itu dianggap pribadi. Jadi memang menurut mereka itu masuk wilayah yang dikecualikan semacam itulah. Jadi tidak. Tapi nanti kita lihat aja dalam sidang substansi membahas substansi. Nah sekarang KPU Jakarta kita nilai 6, sedikit di bawah KPU pusat karena dia lebih telat, mengasih seminggu setelah KPU pusat. Yang ketiga KPU Solo, ini yang paling histeris menurut saya. KPU Solo itu sama sekali tidak merespon tadinya. Cuek bebek. Jadi setelah sebulan kami kirim surat, mereka akhirnya baru merespon. Sebulan jauh setelah itu. Jadi kami baru mendapat sekitar Oktober lah. Tapi selain tidak merespon, makanya sempat kami kasih nilai 0. Kamu merespon saja tidak sama sekali. Email UGM kan masih menjawab cepat. Nah, KPU tadi sempat kita tanya ya, kenapa telah merespon? Memang mereka sendiri nggak bisa jawab. Rupanya mungkin kinerja kantor PPID KPU Solo itu sudah sedemikian parah ya. Jadi mungkin alasannya emailnya sangat banyak, gitu aja. Email majalah Forum Keadilan juga banyak kan kalau soal ini. Makanya email pribadi kita juga banyak. Makanya kita terharu lah ini kawan-kawan BPID ini. Email banyak jadi mungkin ketelingsut ya, keselip jadi nggak sempat mereka buka. Nah ketika dugaan kami, mereka akhirnya membalas itu setelah ramai kan, setelah tahu, akan jadi masalah ini. Akan jadi masalah kan ternyata. Bukan hanya kami, ada tim lain juga yang mengejar ke KPU Solo juga. Nah, tapi yang paling fatal dari KPU Solo dari diskusi tadi adalah, jadi jawaban sebulan yang sudah terlambat sebulan itu salah satu item ada 10 poin. Mereka tidak ngasih dokumen apapun. Mereka hanya memberikan jawaban itu narasi saja, ngarang bebas kali ya. Betul. Nah, poin ke-10 dari jawaban mereka ini yang tadi sempat saya pribadi sampaikan ke majelis komisioner. Karena di situ dijelaskan bahwa sebagian dokumen kenapa mereka nggak bisa menyediakan atau hampir semuanya itu sudah dimusnahkan. Alasannya? Alasan pemusnahannya? Menurut keputusan KPU nomor berapa tadi saya lupa, menurut mereka 581.
itu oh ya, keputusan tahun 2023, keputusan KPU. Jadi dokumen bisa dimusnahkan setelah setahun. Oke. Dihancurkan, dimusnahkan, itu istilah dalam surat jawaban mereka. Nah, itu kemudian yang dikejar oleh majelis komisioner. Iya. Loh, mereka mempertanyakan, kok baru setahun sudah dimusnahkan? Karena aturan menurut Undang-Undang Kearsipan minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun. Jadi dengan memusnahkan sejumlah dokumen hanya setelah 1 tahun, nah, kita nggak tahu apa sebenarnya niatnya atau motifnya dan sebagainya. Apakah kemudian ada di momen tadi ada semacam kecurigaan akan pemusnahan ini? Ya, karena kebetulan kan dimusnahkan gini. Itu pemusnahan itu berbasis putusan KPU tahun 2023. KPU pusat atau KPU mereka? KPU Solo. Saya rasa KPU pusat ya. KPU pusat ya. Jadi tapi tadi nggak terlalu jelas juga soal ini karena belum substansi kan. Tapi dugaan saya KPU pusat. Jadi aturan itu benar-benar dipersoalkan oleh komisioner, majelis komisioner. Karena itu tidak semestinya melakukan. Nah, kalau Anda bertanya, ada motif apa? Ya, kemudian kami saling di antara kami lah setelah acara selesai. Jangan-jangan memang karena dibuat tahun 2023 itu kan puncaknya kontroversi waktu itu. Pengadilannya si Bambang Tri dan sebagainya kan. Jadi ya kalau mau berspekulasi jangan menghilangkan barang bukti. Keputusan KPU juga bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh peristiwa politik yang ada di luar gitu ya. Iya. Dengan kata lain gitu. Karena agak aneh makanya tadi dikejar oleh majelis komisioner. Kok bisa seperti itu? Masa sampai dipertanyakan loh, Anda pernah menerima sosialisasi tentang penyimpanan dokumen dan sebagainya, sosialisasi. Mereka mampu menerima. Dan ketika dikejar ya memang ada aturan itu bahwa bisa memusnahkan itu. Nah, akhirnya ini akan jadi isu besar nanti kalau dalam diskusi selanjutnya. Nah, Mas, silakan. Tapi yang unik dari soal memusnahkan itu ketika dikejar dalam diskusi ya. Akhirnya si staf PPID itu dia bilang bahwa sebenarnya apa saja dimusnahkan dia tidak tahu dan kapan pemusnahannya dia tidak tahu. Juga. Ketika ditanya apa ada berita acara pemusnahan, tidak ada juga. Tidak tahu juga. Jadi barangkali itu kan juga bisa kalau nggak ada, tidak tahu waktunya, tidak ada berita acara, kan bisa dianggap bahwa itu juga sebuah kilah. Ya, dalih kan? Iya, atau waktu itu dimusnahkan aja. Keisengan yang sistemik. Iya. Jadi ya sedemikian apa ya cara kerja PPID KPU ini begitu ambyar ya. Begitu ngawur gitu. Apakah ada tendensi permufakatan jahat atau apapun namanya secara hukum? Kita belum tahu, tapi mau tidak mau menimbulkan prasangka gitu. Ada persekongkolan atau bahasa teknisnya machination. Machination dan ada persekongkolan untuk menghilangkan apalah gitu ya, barang bukti lah atau apa. Termasuk barangkali salinan ijazah Jokowi karena mereka KPU Solo kan tidak bisa menyediakan itu. Walaupun yang saya dengar ada permintaan lain dari orang atau kelompok lain dapat juga. Tapi yang menarik gini soal ijazah ini ya. Dari yang kami dapat dari KPU Pusat kemudian KPU Jakarta, ijazah yang diberikan ke kami itu jelas identik dengan belum tentu otentik ya. Identik dengan yang diposting oleh siapa itu kader PSI. Ya si Pak siapa namanya? Ya, siapa itu lagi di X ya, di Twitter. Jadi itu pasti ijazah yang dipunya Jokowi, apapun kondisinya, asli atau palsu. Tapi itu. Jadi kalau nanti diperdebatkan di persidangan. Dan itu pula yang ada di Polda kalau nggak salah kan? Pasti itu. Nah, tapi yang menarik di endingnya tadi di diskusi kami adalah pertanyaan kan pihak kepolisian menyatakan bahwa membenarkan kan ada dialog dengan UGM membenarkan bahwa UGM sudah menyerahkan sekian banyak dokumen dan berita acaranya betul yang di blackout tadi. Nah, terus kita bertanya pertanyaan yang
penjelasannya tidak konsisten antara, karena pertama itu dijelaskan bahwa ijazah Jokowi itu disegel menjadi barang bukti untuk penyidikan. Tapi kan kita tahu seminggu atau 2 minggu lalu Projo beranjang sana ke rumah Jokowi, disebutkan katanya diperlihatkan. Persoalannya apakah diperlihatkan ke Projo itu bohong, ngibul, atau itu betul diperlihatkan. Nah, kalau itu betul berarti kepolisian sudah melakukan kebohongan juga. Ijazah yang mestinya mereka segel untuk jadi barang bukti sudah diserahkan Jokowi lagi atau dipinjamkan agar untuk ditunjukkan pada Projo. Nah, inkonsistensi ini yang menurut saya itu tadi ya, kalau ini sebuah kesengajaan atau kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Inkonsistensi ini justru menimbulkan kecurigaan baru pada teman-teman. Menunjukkan bahwa ini ada ya, kecuali atau memang tingkat inkompetensi atau kenaifan dalam ketidakmampuan bekerja memanage dokumen dan informasi. Kalau kita naif melihat situasi itu, ya barangkali itu memang mereka tidak kompeten. Kesimpulan dari seluruh rangkaian acara tadi, apa Mas? Paling tidak kesimpulan pribadi. Kesimpulan dari acara itu ya, nanti kita belum ngomong soal lesson learned yang lebih besar ya. Adalah menurut saya, dugaan asumtif saya tervalidasi. Bahwa PPID di lembaga-lembaga pemerintah itu tidak kompeten. Less inkompeten. Ya, tidak kompeten dan menunjukkan kalau mau sedikit agak kasar lagi, tidak mau kerja. Mereka hanya makan gaji buta. Kelihatan lagi kan ketidaksiapan mereka, kepanikan mereka. Dan bahkan untuk sekelas UGM tadi yang Mas katakan ya? Paling parah. Itu yang kalau menurut saya rektor harus sangat malu, mundur kalau perlu. Karena begitu paling buruk tadi mereka. Jadi itu yang terjadi tadi. Tadi Mas bicara soal ini, soal apa pelajaran yang lebih besar. Nah, ini yang saya sekarang kita aja lah, kita berandai-andai. Kita sama-sama wartawan. Kita mari bayangkan begini. Anda sebagai seorang jurnalis, tapi pasti tahu dunia kehumasan, tahu istilah spin doctor dong. Tiba-tiba diminta, atau kalaupun bukan Anda, siapapun yang sekarang jadi konsultan Jokowi, ini gimana caranya? Ijazah kok semakin dipersoalkan, semakin hiruk pikuk. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menutup ini? Atau kalaupun tidak menutup, membuat orang bingung. Spin doctor itu merekayasa supaya ini selesai. Tapi bayangkan kalau Anda sehebat apapun sebagai jurnalis atau sebagai humas, PR, meng-hire PR sekelas di Amerika pun yang paling profesional akan bingung. Kan kalau kita orang jujur, kita akan bilang, Pak Jokowi, kalau Anda punya ijazah, sudah tunjukkan aja dan relakan untuk diforensik secara independen. Maka persoalan selesai. As simple as that. Semudah itu. Tapi kalau nggak mau seperti itu, kalau ingin berkilah, berdalih, ingin membuat konspirasi, ada istilah dalam bahasa Inggris itu walk the dog. Tail that walk the dog. Biasanya kan anjing menggoyang ekor. Tapi kalau dalam dunia politik komunikasi politik, ada istilah the tail that walk the dog. Ekor yang menggibas anjing. Biasanya itu untuk politikus-politikus yang lagi ada masalah, supaya mengalihkan masalah, dia menciptakan, meng-create event atau meng-create isu agar orang lari dari isu itu. Isu ijazah. Lari ke sini. Lari misalnya apapun lah. Tapi seringlah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ada film kita. Judulnya Walk the Dog. Bagaimana waktu itu untuk seingat saya mengalihkan isu skandal seks Bill Clinton. Maka kemudian kalau tidak salah tentara Amerika nyerang Iran atau semacam itulah. Jadi itu Walk the Dog. Nah, tapi soal ijazah ini kan tidak nggak tahu. Kalau mau memakai konsep Walk the Dog, gimana coba Anda sebagai jurnalis? Karena ya mau tidak mau kalau soal ijazah tinggal tunjukkan atau secara jujur mengakui aja memang tidak punya, atau membuat dalih yang lebih bagus, misalnya gini, oh ya
saya kuliah di UGM, ijazah itu hilang. Itu kan paling simpel. Betul. Saya agak kerepotan untuk membuat baru dan saya serahkan tim saya waktu itu. Saya nggak mau ikut-ikut. Nah, ini saya jadi ngasih ngasih tips. Betul. Gratis lagi. Nah, gratis ya. Nah, adalah itu kalau tidak mau ngibulnya terlalu tinggi itu. Ada kebohongan putih yang untuk menyelamatkan diri. Jadi gitu. Nah, itu kalau kita berandai-andai, spin doctor's theory ya, walk the dog. Tapi kalau saya ini ada dari sekian bulan ini saya melalui Bon Jovi ini berinteraksi dengan teman-teman ya, meneliti ini adalah yang paling fatal menurut saya, dan ini terkait dengan penilaian saya tentang inkompetensi, ketidakkompetenan PPID itu adalah negara ini telah gagal menangani atau merespon isu ijazah ini. Kenapa saya sebut negara? Karena kan memang sudah level negara kan? Karena melibatkan mantan presiden, kemudian melibatkan institusi kepolisian, melibatkan UGM dan lembaga-lembaga negara kayak KIP KPU. juga tadi, KPU. Jadi ini sudah level krisis kenegaraan sebenarnya yang kayaknya sayang negaranya diam, membisu. Tidak bergeming, tidak mau ambil pusing. Bergeming? Iya, diam aja. Nah, itu yang menurut saya agak menyedihkan. Kok bisa negara ini membiarkan isu ini berlarut-larut tidak tertangani? Mengapa menurut Mas presiden baru juga bergeming dan membiarkan persoalan ini berlarut-larut, dibiarkan ricuh, dibiarkan hingar-bingar tak jelas? Dugaan saya Presiden Prabowo punya agenda kesibukan lainnya. Atau mungkin dia merasa ini bagus untuk saya nih. Mungkin. Jadi ya udahlah biar di handle oleh Jokowi gitu ya. Nah, tapi kan begini, nggak tahu juga nih sedikit banyak nanti ada konspirasi gini bahwa kepolisian masih di bawah Jokowi kan jadi benar gitu. Iya. Artinya yang satu-satunya lembaga yang sangat heroik ingin membantu Jokowi kan kepolisian. Ya kan? Terasanya paling tidak lah ya. Kita kan nggak bisa mengatakan seperti itu. Paling tidak terasanya seperti itu. Dengan mentersangkakan para orang yang dilaporkan Jokowi kan ada 23 yang sudah tersangka 8 ya. Nah, kemudian jadi membiarkan isu ini yang tidak terlalu rumit sebenarnya, tapi penting kan. Dokumen tunjukkan selesai. Membiarkan noise ini. Jadi kalau ada istilah walk the dog tadi ya barangkali Presiden Prabowo kalau dalam dunia saham itu mengambil keuntungan dari situasi ini. Bisa jadi, kita nggak pernah tahu. Itu hanya spekulasi saya. Nah, yang kedua, sebenarnya kan kalau negara mau pemerintahan ya, bisa jadi negara ya, artinya DPR juga terlibat, kehakiman terlibat. Ini kan mestinya segera dibentuk tim fact finding, pencari fakta. DPR yang melakukan itu. Iya, jadi membentuk tim independen untuk memverifikasi betul-betul nanti kalau mau diatur politiknya soal lain, tapi kasusnya harus diselesaikan dulu. Ini ijazah benar ada atau enggak sih? Nah, tim fact finding itu adalah level paling basic yang harus dilakukan negara ketika krisis politik sedemikian runyam berlarut-larut. Ketika DPR tetap diam, tidak melakukan apapun, bahkan membentuk tim pencari fakta, kita bisa mempertanyakan, katakan saja, tanggung jawab DPR dalam hal ini. Ya, yang saya dengar kan, karena begini, ternyata soal ijazah palsu ini kan banyak informasinya atau rumornya itu memang banyak terjadi pasca era Orde Baru ini. Reformasi ya. Beberapa memang saya pernah membaca DPR, orang-orang DPR. Saya pernah baca bahkan waktu itu ada riset, saya nggak lupa ya. 60% waktu itu awal-awal reformasi, 60% 20 tahun lalu ya. 60% anggota parlemen itu ijazahnya palsu atau tidak dipertanyakan lah. DPR tidak melakukan itu karena seperti menepuk air di dulang gitu lah, seperti muka sendiri. Mereka takut itu akan, ya ada juga yang tanya, kenapa PDI diam saja tidak merasa bertanggung jawab setelah. Ya kan gini, ketika saya ditanya gitu saya bilang agak rumit, PDI ini kan menjadi korban juga dari petualangan politik Jokowi kan. Nah, jadi ketika kalau benar ijazah itu sebuah
persekongkolan untuk membuat ijazah palsu, mau tidak mau kan tim PDI juga yang mengusung. Nah, ada kesulitan itu sehingga mereka menurut saya dan PDI kemudian DPR secara keseluruhan dengan situasi itu memang ingin menyembunyikan kepala di bawah pasir gitu, kayak burung unta gitu ya. Jadi dia tidak mau tahu dan dia berdoa semoga kasus ini segera berakhir. Apakah kita mau anggota DPR kita seperti burung unta yang begitu kan? Kan enggak. Ya tentu tidak mau, tapi kan mereka punya logika sendiri yang sialnya di negara kita, civil society belum terlalu kuat untuk memaksakan itu. Orang-orang di DPR yang memang ya inilah orang-orang bermasalah umumnya. Kita kan tahu kenapa orang di DPR itu kan karena investasi kan sebenarnya, berbisnis. Mereka membuang uang sekian miliar, jadi DPR 5 tahun balik modal dan nyaman kan. Bisnis paling cepat balik modal kan bisnis politik ya jadi betul. DPR. Mas, ini ada satu hal yang saya sempat tulis dan garis bawahi. Kan saya dengar Bon Jovi ini sempat bukan mempertanyakan, menemukan beberapa hal seputar legalisir atau legalisasi ijazah. Bisa diangkat? Ya itu soal warna ini kan di salinan ijazah yang diberikan kami itu kok warna stempel dari UGM-nya beda. Yang UGM tahun 2014 warnanya merah. Yang UGM tahun 2019 warnanya biru. Nah, ada teman yang memastikan nggak lazim stempel legalisasi itu warnanya merah. Nggak tahu merah apa, asosiasi merah. Nah, itu salah satu pertanyaan ya. Tadi belum bisa dijawab karena kan belum masuk persoalan itu. Jadi itu soal warna stempel itu. Dan juga ya kalau untuk hal-hal teknis kayak apa betul itu foto Jokowi kan sudah banyak sebenarnya. Betul. Jadi itu yang terakhir analisis saya kan begini, yang paling parah ini adalah dari situasi ini ada satu praktek yang tidak benar yang tidak boleh diteruskan. Jadi gini, negara tidak boleh mengkriminalisasi orang yang mempertanyakan hal-hal administratif. Kayak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Hak publik lah, Roy Suryo, Rismond, Tifa, dan yang lain-lain itu kan bertanya itu sebenarnya. Betul. Hanya bertanya, ini ijazahmu benar atau enggak? Dan itu kan bagian dari memang kontrol publik. Untuk pejabat publik juga. Rasa ingin tahu dan untuk memastikan bahwa itu benar. Betul. Nah, tidak bisa dong sebuah pertanyaan yang mestinya innocence itu. Kalau Jokowi punya ijazah kan selesai ini loh, ijazahku asli, case close. Tapi kemudian bukan hanya tidak mau memberikan ijazah ya itu, kemudian malah mengkriminalisasi, mempidanakan kan, sudah jadi tersangka. Jadi tinggal selangkah lagi menjadi terdakwa, diadili, hukum lah, rangkeng ya. Dan itu tidak benar, nggak bisa. Itu hanya terjadi di negara despotik, negara otoriter. Iya. Orde Baru aja nggak pernah terjadi itu orang menanyakan ijazah. Saya kembali nih ke Presiden Prabowo. Ketika misalnya negara atau paling tidak kepolisian sedang kita katakan saja salah melangkah mengkriminalisasi, sebentar lagi pengadilan, mungkin juga dijatuhi hukuman, dikerangkeng dalam bahasa Mas Lukas. Mengapa Pak Prabowo membiarkan, katakan saja, negara yang rodanya sedang meluncur ke arah jurang itu dibiarkan begitu saja, tidak dicoba ditahan? Iya, barangkali that's not my business. Dugaan saya sih sesimpel itu aja. Ya, saya pernah mendengar info atau rumor, tapi nggak bisa divalidasi ya, bahwa di lingkaran Prabowo, ya silahkan persoalkan Jokowi Gibran, tapi jangan persoalkan kami. Nah, nggak tahu ini rumor atau tidak. Rumor ya, benar atau tidak kita lihat. Nah, artinya itu tadi, it's not my business. Jadi, dan kemudian memang parahnya it's not the state business. Oke, kalau untuk soal yang tadi mungkin that is not my business ya, atau our business untuk urusan itunya tuh. Tapi kan soal kriminalisasinya tuh kan bukan soal ijazahnya silahkan bergulir. Tapi soal kriminalisasi yang akan menjerat orang-orang ini. Betul, itu yang tadi saya tekankan. Saya di press conference menyebut bahwa kalau harus ada pengadilan untuk
mempersoalkan validitas ijazah, pengadilan itu adalah di Komisi Informasi Publik. Tidak boleh ada pengadilan lain. Di mana di pengadilan pidana. Gitu. Karena nggak masuk akal, nggak logis. Orang mempertanyakan keaslian ijazah dianggap mencemarkan nama baik. Oke, tapi udah banyak orang yang ngomong ya, saya nggak harus ngulangi. Ya, kalau disebut pencemaran nama baik itu kalau udah pasti ijazahmu asli. Tunjukkan dulu, verifikasi dulu ke publik. Ya kalau itu kalau punya ijazah asli ya. Menurut saya itu yang dikatakan siapa? Pak Mahfud, Pak Jimli, Susno Duaji. Pak Susno juga. Nah, gini loh, kalau Jokowi punya ijazah asli yang konon beberapa seminggu 2 minggu lalu ditunjukkan Projo, buat box kaca, taruh di depan rumahnya. Orang bisa ijazah plus dijaga satpam lah, ini bukti kami kalau nggak mau istilah-istilah yang sangat ilmiah forensik bla bla gitu. Itu kan misalnya ada contoh misalnya ijazahnya wakil presiden pertama kita Muhammad Hatta dipamerkan di Rotterdam. Betul. Itu apa ya, kalau mau tidak menganggap tuduhan teman-teman Roy CS kawan-kawan ini serius, kan misalnya ini nuisance gitu loh, gangguan kecil. Tapi ya jangan mengkriminalisasi dong. Kalau mau membiarkan sebagai satu wacana tuduhan yang tidak berdasar gitu misalnya, ya enggak, ya silakan. Orang biar misalnya anjing menggonggong tapi tetap cuek gitu. Bisa saja kan kalau dia begitu. Tapi jangan mengkriminalisasi dong. Negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan individu sekalipun dia mantan presiden. Oke. Ada intensi dari, kita sebut aja begitu ya, ada dugaan bahwa Pak Jokowi ingin mengkriminalisasi. Tapi kemudian yang jalankan di masyarakat kan polisi. Ini adalah waktu-waktu dan bahkan sudah ditetapkan, sudah diresmikan ada tim tim reformasi Polri. Pekan lalu lah di Ketua Jimli Asyidiki. Di Ketua Pak Jimli. Mengapa pada era seperti ini, pada masa-masa yang nuansanya katakan saja terbukaan, demokratis, kok ada sesuatu yang nada-nadanya kriminalisasi? Ya, bukan berarti ironi kan? Kita harus menggunakan ilmu biologi. Jadi kayaknya ada genetik autokrasi di Indonesia ini. Jadi asumsi bahwa demokrasi tidak cocok di kawasan timur itu hanya ekspor barat. Nah, memang mungkin itu tidak sepenuhnya salah, tetapi kan kalau kata Singapura not Asian values gitu. Nah, Lee Kuan Yew ya. Tapi itu kan tidak benar. Kita tidak bisa membenarkan satu praktek pelanggaran penyalahgunaan ya. Diktatorisme itu kan jelas-jelas kesalahan. Kalau enggak ngapain kita turun ke jalan tahun 98 kan menumbangkan bapak pembangunan kita Soeharto. Nah, artinya itu ada satu kesalahan yang sebenarnya tidak bisa dibiarkan lah. Jangan menjadi sesuatu yang seolah-olah normal gitu. Bahwa ekspresi masyarakat. Ironinya kan gini, kenapa ada undang-undang informasi keterbukaan informasi publik itu? Karena kan lesson learned, belajar dari era diktatorisme Soeharto. Betul. Ketertutupan informasi itu membuat banyak persoalan. Nah, sekarang kita sudah punya lembaganya, punya undang-undangnya, tapi mental orang-orangnya, aparatnya, politikusnya masih menyidam genetik otoriter itu tadi. Itu yang sepenuhnya kita harus melakukan gunting genetik kali, stem cell agar itu harus kita buang. Nah, ini menurut saya ini kasus Jokowi ini once for all, civil society harus menang untuk menyingkirkan itu. Saya nggak bisa bayangkan ya, Jokowi bisa berlalu begitu saja dengan kasus ini, ijazahnya tetap nggak jelas. Tapi teman-teman itu yang mempersoalkan di penjara. Itu berarti sudah kembali ke era otoriter. Itu menjadi katakan saja, satu bukti yang paling merugikan pemerintahan saat ini, Pak Prabowo. Ya pasti. Dengan sendirinya yang akan menjadi sasaran kemarahan rakyat ya pemerintahan. Dianggap pemerintahan selain tidak becus, bahkan melindungi kan. Membiarkan kejahatan, kebohongan terjadi. Nah itu menurut saya. Tapi kan begini ya, sebagai presiden kan mungkin Prabowo juga tidak bisa kan secara terbuka ya paling enggak memerintahkan agar. Tapi minimal
Nah, kita lihat karena ini menyangkut tim reformasi Polri yang pembentukannya juga dilawan oleh Polri yang dipimpin Jenderal Listio Sigit ini kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita punya nalar logika yang bagus itu tamparan keras untuk Presiden Prabowo. Ketika misalnya Pak Listio bikin lagi, gitu. Di mana Presiden punya ide tim reformasi Polri, tapi didahului gitu. Dan sekarang sesudah terbentuk kita lihat ya, apalagi ketua tim reformasi Polri yang baru sudah jelas-jelas statement awalnya itu mempersoalkan kinerja Polri. Tidak boleh itu mempidanakan kan itu. Nah, kita lihat apakah. Nah, tapi kan ada tiga mantan Kapolri di dalam. Ini persoalan tuh nggak sih menurut Anda, Mas Lukas? Ini menurut saya memang kalau saya boleh pakai istilah yang agak guyon ya, kebingungan dan kelinglungan sistemik ini saya rasa. Kita mau mereformasi sesuatu tapi membiarkan aspek-aspek agen-agen itu Polri-nya itu mantan-mantan Polri, bahkan Kapolri yang bermasalah menjadi bagian tim itu. Jadi ini semacam pseudo tim reformasi. Tapi kita lihat. Anda bisa mengatakan itu pseudo bahkan ya? Ya itu tadi karena melibatkan orang-orang yang bermasalah. Ya. Ini kan ibarat maaf kata ini ya kalau pakai bahasa yang blunt ya, agak verbal. Anda ketua RT, mau memastikan keamanan lingkungan RT karena sering ada kemalingan. Terus Anda membentuk tim ronda RT. Dan orang tahu dia memilih orang-orang yang diantaranya orang-orang yang diduga dulu maling. Profesinya maling gitu. Dalam bahasa analogi yang paling sederhana kan. Kalau mereformasi itu orang-orang yang dipersoalkan ya harus dijauhkan. Dipersona non gratakan dulu mestinya. Apakah bisa kita mengambil katakan saja sebuah pemeo lama ya bahwa tim reformasi yang ada sekarang ini adalah sebuah sapu yang juga tidak bersih-bersih amat begitu? Ya mungkin ini semacam kalau dalam politik real kan saya ini kan tipikal orang yang suka menganalisis dengan dalam level politik ideal gitu ya. Politik ala filsafat Plato, Aristoteles. Sementara politik yang real itu kan pakai Machiavellism kan. Pokoknya aman, semuanya happy gitu. Ya udah kita ingin aspirasi rakyat kita dengar, kita bentuk tim, tapi juga aspirasi yang mau direformasi kita masukkan. Jadi itu tadi kebingungan, kelinglungan sistemik. Sebetulnya Mas sendiri percaya nggak bahwa pertama Pak Jokowi punya ijazah UGM? Atau yang kedua, ijazah UGM-nya menurut Anda asli atau palsu? Begini, Bung. Saya itu paradigma berpikir saya bukan penganut kepercayaan. Tapi tentu saya punya Jadi apalagi untuk soal duniawi gini ya. Orang boleh punya kepercayaan untuk dunia antabrata surgawi. Tapi ini kan dunia real, dunia nyata tangible, sesuatu yang kita bisa sentuh, lihat, kita pegang. Kita kan nggak perlu kepercayaan dong. I believe it when I see it, kan itu. Pameonya seeing kan is believing. Seeing is believing. Jangan sebaliknya, believing is seeing. Karena kita menganut kepercayaan apapun, kita bisa percaya. Kelihatan gitu ya. Jadi saya nggak percaya misalnya setan itu ada. Sebagai setan seperti dalam mitologi cerita-cerita folklore tradisional kuntilanak gitu. Saya nggak percaya itu. Nah, itu tadi I believe it when I see it. Jadi saya tetap tidak masuk wilayah percaya iya atau tidak. Tapi begini, dari proses yang sudah saya amati dan lakukan sekian bulan ini, yang saya lihat persentase bahwa Jokowi tidak punya ijazah itu semakin meningkat. Jadi tadinya ketika era Bambang Tri itu, saya kan masih tidak peduli. Betul. Dan kebanyakan orang banyak orang begitu ya. Saya mulai ikutan tertarik terhadap isu ini kan setelah April itu ketika Sandy Utama siapa itu memposting, kemudian yang teman PSI ini ya. Oh iya betul juga. Dan saya mulai ingin melibatkan diri dalam proses wacana ini ya, dalam arti sebagai jurnalis. Saya ingin tahu juga gitu. Dia rasa ingin tahu. Nah, apakah kalau ada pertanyaan lagi, apakah tidak tidak mungkin bahwa Jokowi punya ijazah asli? Ada. Kalau pertanyaannya is it possible? Apakah saya selalu jawabannya dalam dunia ilmiah itu selalu ada. Kemungkinan itu selalu ada.
Tapi melihat proses yang ada sekarang itu kecil kemungkinan itu ada. Karena apa? Kalau benar Jokowi punya, ini amatan saya secara psikologis, Jokowi punya ijazah itu dan asli, tapi tidak mau menunjukkan, itu berarti dia mengalami satu problem psikopat. Jadi entah kenapa dia ingin ngerjain bangsa ini, negara ini. 280.000 juta orang. Oh, dia punya ijazah, biar aja nanti endingnya kan. Tapi itu ya terus terang banyak yang percaya loh. Bahkan beberapa guru besar percaya bahwa teori itu kita sedang dipermainkan Jokowi. Hanya karena mereka percaya bahwa UGM tidak mungkin melakukan itu. Artinya kan kita tidak pernah menuduh UGM memang. UGM barangkali yang pimpinan rektorat sekarang kan juga tidak terlalu tahu menahu dengan soal itu. Karena itu kan terjadi di masa 85 lalu. Kan? Betul. Nah, artinya adalah jadi satu, kalau bukan Jokowi pembohong ya, pembohong sejak orok gitu. Liar, natural born liar. Pathological liar. Atau memang pure insane. Kalau ya oke lah, saya kasih. Kalau Roy Suryo bilang 99,999, saya 97 lah. Ya masih ada 2,5%, 2-3% bahkan di sana. Jadi saya masih mengamini mungkin ada sejenis insanity, kegilaan yang bisa jadi kan nanti kan dia masih sampai sekarang kan dia masih nanti akan saya tunjukkan di pengadilan. Ingat nggak? Dia kan ngomong itu beberapa kali. Tapi kan udah beberapa pengadilan. Ya, pengadilan di Solo dia 4 kali sudah mestinya hadir juga. Nah tadi saya ditanya juga, apakah nanti Jokowi dihadirkan di pengadilan KIP ini? Ya, itu yang akan kita minta juga. Walaupun kita tahu mungkin nggak akan hadir juga. Tapi intinya adalah kembali ke pertanyaan Anda, itu tadi hanya kegilaan. Kegilaan yang sudah beyond logik ya. Ada orang yang mau ngerjain selama berapa tahun ini? 3 tahun kan minimal. Itu nggak bisa dibayangkan. Tapi bolehlah 2,5%. Not bad. Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kan tersangkakan pekan lalu. Dan setelah itu terjadi, justru yang kemudian terjadi di masyarakat adalah bertumbuhannya dukungan kepada Roy. Apakah Mas melihat justru pentersangkaan ini membuka, katakan saja, ruang baru buat kemungkinan-kemungkinan yang justru lebih baik buat kemungkinan bangsa ini ke depan? Karena ada hal-hal yang tadinya tidak dipikirkan bisa terbuka. Ya, saya kira begini ya. Pertama, memang kekacauan, kekalutan kasus kontroversi ijazah ini kan sudah menjadi hiruk pikuk noise yang nggak bermutu ya, konyol menurut saya. Kan persoalannya gini, ada sebagian orang yang sering dinamai termul itu, umumnya memang orang-orang yang tidak cukup punya kemampuan logika yang bagus. Mereka hanya teriak-teriak gini, ini imbas dari apa ya, era media sosial ini ya. Jadi persoalannya kan ada third way ala kami dengan yang senyap meneliti, tapi ada juga the fourth way itu pertarungan di media sosial kan, antara yang mendukung Jokowi dan itu mendukung keras-kerasan aja. Ya sejauh ini kan hanya perang verbal di media sosial, tapi kan itu tidak sehat lah ya. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Dalam arti gini, kalau pertanyaannya apakah dukungan terhadap Roy Suryo CS itu akan meningkat? Sudah pastilah, intinya gini, kita tidak boleh nalar logika yang sehat itu dikalahkan oleh kebohongan. Apa kata dunia? Dan juga kalau kita mau sedikit memakai semboyan yang filosofis ya, dunia ini kan proses sejarah dunia yang panjang itu lengkungannya menuju keadilan, kebenaran, kejujuran dan gitu kan. Nah, ya mungkin ada hiccup gitu ya, ada cegukan-cegukan di mana Indonesia sudah benar reformasi, sekarang di era Jokowi kok mau dikembalikan ke era kebohongan itu. Tapi di mana-mana kalau saya amati jumlah mereka itu kecil kok.
Cuma karena mereka punya logistik ya, dan mereka punya logistik dan terorganisir karena kan dipimpin oleh partai terbuka itu, ya, dan mereka berisik aja mungkin membeli membeli suara lah ya, membeli orang untuk ngomong teknologi yang bisa robot-robot itu. Sementara yang menyuarakan keterbukaan, kejujuran, keadilan kan voluntary semua. Iya, betul. Nah, tapi jumlah ini mereka akan banyak karena banyak orang ya, kecuali orang yang bodohnya keterlaluan atau orang yang karena untuk kebutuhan finansial, mereka akan membela apapun yang bayar mereka gitu. Tapi kan jumlah orang seperti ini nggak banyak karena sebanyak apapun uang Jokowi pasti ada batasnya kan. Saya dapat info dari teman yang sekarang pro sana hanya untuk karena mendapat itu. Mendapat gaji rutin dan dia tidak ada ya udah ini saya harus hidup punya keluarga. Enggak ya, kita hanya bisa maklum dengan situasi itu terjadi. That's the world kayak gitu. Jadi ya saya sih mengamini lah itu tadi, lengkungan sejarah itu akan menuju kebaikan. Terima kasih sekali untuk optimisme yang Mas Lukas tunjukkan, yang mudah-mudahan juga kita harus optimis, kalau enggak kita akan mengalah pada kebohongan. Terima kasih Mas Lukas. Sama-sama. Sobat Madilog, pada akhirnya persoalan ijazah Jokowi dan reformasi Polri bukanlah dua isu yang terpisah. Ini satu garis lurus yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja. Siapa yang boleh bertanya, siapa yang harus diamankan, siapa yang dianggap ancaman, dan siapa yang perlu dilindungi. Komisi Reformasi Polri mungkin lahir dengan nama besar, tetapi publik jangan lagi dianggap buta. Rakyat sudah belajar mencium mana reformasi yang tulus, mana reformasi kosmetik yang hanya dibentuk untuk memadamkan kemarahan. Dan sejarah Republik ini mengajarkan sesuatu yang sederhana. Kebenaran tidak pernah lahir dari perlindungan aparat. Ia lahir dari keberanian warga. Jika negara merasa terusik hanya karena warganya meneliti dokumen publik, maka yang bermasalah bukan warganya, melainkan negara itu sendiri. Sebagaimana peringatan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kebinasaan umat sebelum kalian terjadi ketika orang kuat mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi ketika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau peringatan Imam Ali bin Abi Thalib yang dengan tegas menyatakan, sebuah negara bisa bertahan dalam kekufuran, tetapi tidak akan bertahan dalam ketidakadilan. Ia mengingatkan kita bahwa persoalan keadilan bukan urusan moral semata, melainkan fondasi keberlangsungan sebuah negara. Ketika keadilan runtuh, semua bangunan kekuasaan niscaya akan menyusul untuk rubuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas.